Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dan baru saja kita mendirikan sholat maghrib berjamaah. Dan malam ini kita sudah berada di tanggal 15 Sya'ban, atau yang dikenal dengan sebutan Nisfus Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban. Berarti lebih kurang 15 hari ke depan, ya, atau 14 hari ke depan kalau usia Sya'ban ini 29. Kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas kembali apa yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatid berkaitan dengan salah satu sifat dasar manusia, yaitu lalai. Jadi lalai itu menurut ulama adalah salah satu dari sekian sifat dasar manusia. Lalai itu kan dimaknai juga dengan lengah. Kalau di surat Al-A'raf ayat 179, penutup dari ayat ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 179, Bapak Ibu, kita sebenarnya kan sudah dilimpahkan Allah potensi yang dibawa semenjak lahir. Ada hati, ada telinga, ada mata. Kalau berdasarkan surat Al-A'raf ayat 179. Maka ketika berbicara tentang lalai, yang pertama, lalai itu dengan sebab seseorang itu tidak mampu untuk merespon potensi-potensi yang telah Allah limpahkan kepadanya. Jadi ketidakmampuan merespon potensi yang ada dalam diri kita, itu membuat orang jadi lalai. Kalau lalai kan lengah. Akibat kelengahan itu orang jadi rugi. Kalau berbicara rugi, tidak saja berbicara jangankan kabalabo pulang pokok saja tidak, itu kan rugi. Tapi lebih dari itu, orang yang merugi itu adalah orang-orang yang menempatkan dirinya di dalam neraka. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kan itu adalah orang yang beruntung. Kalau orang merugi berarti kan sebaliknya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau berbicara rugi, tempat kembalinya bisa jadi adalah neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketidakmampuan seseorang untuk merespon potensi-potensi yang ada dalam dirinya, itu disebut lalai. Baik berkaitan dengan mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Coba Bapak Ibu nanti baca surat Al-Ma'un, bahwa orang yang disebut pendusta agama itu kan salah satunya wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang-orang yang wala yahuddu, ya tidak mendoronglah untuk memberi makan orang miskin, ya, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Terkadang Bapak Ibu, respon itu yang tidak ada terhadap potensi tadi. Contoh, ada bahasa ibu, kasihan, itu sebenarnya Bapak Ibu
Yang disebut ibo, kasihan, itu kan munculnya dari potensi yang Allah berikan itu, Pak, hati. Mata sudah melihat, Pak. Inyo tu yo orang bangse, Pak. Matu awak bana mencalik tu. Bangse, Pak. Kadang dicalik makan tu, Pak. Deh. Lah matu bana mencalik. Ya. Telinga, Pak, sudah mendengar, dak cik dua orang nan menyabui itu. Nih, ada orang nan tinggal di ujung tu nih aja. Deh. Payah hidupnya nih. Ibu, lah sampai itu, Pak. Muncul yang namanya ibu, muncul yang namanya kasihan. Itu kan potensi itu. Pertanyaan, respon kita terhadap potensi tadi itu seperti apa? Kalau enggak lalai kita, Bu. Bisa disebut pendusta agama kita nanti. Karena kelalaian, Pak. Mata sudah melihat, telinga sudah mendengar, Pak. Hatilah terasa ibu. Tapi kenapa Bapak Ibu kita masih cuek saja? Apa enggak lalai itu? Ini enggak main-main, Bapak Ibu. Potensi yang kita miliki, Pak, tapi enggak direspon. Padahal sudah ada bahasa ibu tadi, Pak. Enggak diresponnya, Pak. Pak Dian salah aja. Kan enggak tanggung jawab awak kayak itu dah. Kan itu. Pak Dian salah kan. Kan banyak orang dakwah seorang sudah. Rupanya di komplek tuh, Pak, model itu pangan orang sudah. Kan orang banyak mah dakwah sudah. Sampai puluh orang di komplek tuh, Pak, itu sekecilnya tuh. Kan orang banyak dakwah sudah. Nah, model itu sudah mengecek, Pak, di komplek contoh ya. Orang kan rami dakwah sudah. Orang rami dakwah sudah. Alah sama sudah, Pak, seirama. Apa enggak disebut pendusta agama itu? Ini yang disebut lalai itu, Pak. Lengah itu di situ gitu. Karena ketika potensi yang kita miliki itu, Mak, tidak direspon, kita disebut lalai, lengah. Ya. Apalagi kalau betul-betul, Pak, ya, umpamanya tiba di dunsana awak gitu kan, lah nelpon bana ya, dah, tolonglah awak dah. Tak ada yang menjadi kini padi di kampung tu dah, banyak manci. Udah kirim-kirim juga lah seketek ke kampung. Payah kami. Telinga sudah mendengar, hati bahkan terenyuh. Tapi kenapa cuek saja? Kenapa kemudian tidak mau mengirim ke kampung? Kenapa kemudian tidak mau berbagi, Pak? Apa ini tidak disebut lalai ini, Bapak Ibu? Lengah, Pak. Ya kan? Sehingga kita bisa masuk dalam kategori orang-orang pendusta agama, Pak. Kenapa? Karena tidak merespon potensi itu gitu, tidak direspon gitu. Ya. Jadi kan balik kepada kita, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ini kalau bahasa lalai tadi di situ. Tapi kan memang ketidakmampuan kita merespon itu memang tidak semuanya bisa jatuh kepada pendusta agama gitu, Pak. Ya contoh umpamanya di lampu merah, Pak. Kadang lah ibu juga kan. Tapi kadang-kadang di satu sisi awak berpikirnya sebenarnya kan itu. Ya kan? Ya kalau seperti itu ya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha. Kalau model itu ya ucapkan saja, maaf Bu, maaf Pak gitu kan. Kan itu responnya kan seperti itu, respon juga, Pak. Bukan responnya tidak bagus, mari mencaci, Pak, mencela tidak boleh. Kalau tidak kamagi jangan di kata-kata itu jangan kemudian menyakiti orang. Sudahlah tidak magi Pak, mencaci loh. Lah banyak banget kan magi hindak mencaci ya loh. Ya kalau tidak magi cukup maaf ya Bu, maaf Pak, kan selesai. Selesai itu. Tapi yang saya maksud di awal tadi, Bapak Ibu, kajiannya sesuatu yang memang jelas, Pak. Kalau itu kan tidak jelas, kita tidak tahu. Kok tetangga awak yang memang nampak di mata awak makan saja susah. Lah tadanga lo kawan menyabut yuk payah makan. Yang terenyuh lain. Tapi tidak ada respon terhadap rasa itu. Itu disebut lalai itu, Bu. Itu yang lengah.
Dan yang kita takutkan kan sekali lagi bisa masuk dalam kategori pendusta agama itu. Lengah tadi itu. Ya. Termasuk kaitannya dengan mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kalau berbicara dosa dan maksiat kan responnya kuat sebenarnya, Pak. Ya, bahwa dosa itu adalah apa yang membuat hati kamu itu menjadi bimbang, gelisah, tidak nyaman. Ya kan? Itu potensi Bapak Ibu. Tapi ada enggak direspon gitu? Ada enggak direspon? Contoh, sudah setahun lebih kita bermusuhan dengan tetangga. Saya yakin potensi itu pasti ada itu, Pak. Gelisah. Apalagi kalau bersobok ju tetangga tuh langsung Pak ada tuh. Langsung. Direspon enggak itu? Kalau enggak lalai gitu tuh. Karena sudah dikasih tahu, Pak. Gelisah, tidak nyaman gara-gara bermusuhan dengan tetangga. Respon itu. Kalau enggak lalai kita, Bu. Bagaimana meresponnya? Meresponnya tentu menyelesaikan perselisihan tersebut. Itu responnya, Pak. Kok enggak lalai kita? Ya kan? Karena la yadkhulul jannah al-qatti, orang yang memutus itu tidak akan masuk surga. Yang dimaksud adalah memutus silaturahim. Bahkan nanti Bapak Ibu baca ya, hadis yang berbicara tentang nisfus Sya'ban. Ya, hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi, yakni Mu'az bin Jabal, Abu Tha'labah al-Khushani, Abdullah bin Amr, Auf bin Malik, dan Aisyah. Jadi cukup banyak ya, sehingga satu sama lain itu saling menguatkan. Bahkan ada ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Bagaimana bunyi hadisnya? Yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah menampakkan rahmatnya kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Malam ini, Pak. Ini malam nisfu Sya'ban. Maka dia mengampuni bagi seluruh hambanya, kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Orang yang bermusuhan tidak akan mendapatkan ampunan Allah malam hari ini di saat orang dapat. Lalai. Itu yang lalai, Pak. Ampunan Allah tidak dapat, apa tidak lalai gitu. Ya kan? Potensi yang ada itu, Pak, sudah memberitahu kepada kita, gelisah, tidak nyaman. Di mana letak nyaman baca kak di tetangga sebelah, Bu? Di mana letak nyaman kakak baradik baca kak? Di mana letak nyamannya? Tidak ada itu. Salah potensi yang ada dalam dirinya kalau mengatakan Pak baca kak itu damai hatinya. Salah itu. Tidak betul itu. Yang namanya baca kak, Bu, pasti potensi itu, Pak, akan memberitahu kepada kita. Tidak nyaman, gelisah, Pak, lalu tidak namu. Harus direspon itu. Ya. Ya, responnya itu tadi, minta maaf dan memaafkan, itu respon. Kalau enggak lalai, Pak. Lalai. Apalagi berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan hari Senin dan Kamis pintu surga terbuka. Allah mengampuni, Pak. Kecuali orang yang bermusuhan. Jadi orang yang bermusuhan kok banyak ruginya, Pak. Banyak ruginya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini kan bagian dari persiapan menghadapi Ramadan. Ini persiapan. Menyelesaikan apapun bentuk konflik, persoalan antara kita dengan tetangga, permusuhan, itu termasuk persiapan menghadapi Ramadan dan itu wajib. Puasa sunnah Sya'ban, Pak, itu tambahan cuman, Pak. Bapak Ibu boleh memperbanyak puasa sunnah Sya'ban, tapi tetap itu sunnah. Menyelesaikan permusuhan wajib.
Kau puasa sunnah Rajab Sya'ban rajin, tapi baca ka alunju beres-beres sampai kini. Keliru itu. Keliru itu. Ya. Karena persiapan yang pokok itu di situ, Bu. Sekali lagi tidak mengecilkan makna puasa Rajab, tidak mengecilkan makna puasa Sya'ban. Silahkan, karena memang Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi permusuhan itu wajib diselesaikan, Bu. Wajib. Jangan terbalik. Ibu rajin puasa sunnah, tapi permusuhan di tetangga sebelah lucu beres-beres begini. Bapak rajin puasa sunnah, tapi kakak beradik baca kak semegini, Pak lucu beres-beres. Bahaya itu. Ini berbicara persiapan, Pak. Ya, ada kelalaian loh ini. Kenapa lalai? Karena lalai di situ, Pak, lengah. Ya. Ini berbicara potensi kan itu. Termasuk berbuat dosa dan maksiat tadi itu, Pak. Jadi kalau saya menyampaikan Bapak Ibu dalam kajian-kajian yang disampaikan para ulama, Pak, persiapan itu ada yang pokok, ada yang tambahan. Ya, kalau puasa sunnah itu tambahan itu, Pak. Silakan. Tapi meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu pokok. Itu persiapan yang pokok sekali itu, Pak. Jangan nanti rajin kita puasa sunnah, Pak, tapi maksiat masih jalan. Padahal Ramadan, Bu, 5 balik hari lain. Ya, Pak. 15 hari lagi Ramadan, Pak. Menimbang sekilo masih 8 on julai deh. Ya Allah ya Rabbi, Pak. 5 balik hari lain Ramadan tuh, ah. Sekilo nyubuik ju 8 on, Bu. Mana letak persiapannya? 15 hari lagi Ramadan, Pak. Jangan dirubah juga angka 6 itu dengan 8. Harapan untung besar, Pak. Ramadan dekat. Lalai itu. Itu kelengahan, Pak. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara lagi bahasa lalai tadi itu. Lengah, Pak. Ya. Salah satunya adalah tidak merespon potensi yang ada dalam diri kita. Itu merespon itu. Respon, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau di hadis yang banyak dibaca para asatidz itu kan itu, Pak. Bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu. Bulan di mana orang banyak lalai, Pak, terhadapnya. Ya, salah satu pemahaman lalai itu di situ, Pak. Lah masuk Sya'ban maksiat masih juo jalan. Lah masuk Sya'ban mato ko wa alun juo dijago lah. Lah masuk Sya'ban bu nan muncung wa masih hobi ju bagunjing lah. Lah Sya'ban lah. Apa yang lebih hebat persiapan menghadapi Ramadan? Yang melebihi dari mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, Pak? Tidak ada. Ya. Itu, Pak, yang pokok itu. Ya. Bapak rajin puasa sunnah, Bu. Oh iya. Kok bulan Sya'ban harus rajin waktu puasa sunnah, Ustaz. Kok persiapan menghadapi Ramadan. Bagunjing Bapak berjalan jo, Bu. Ah, itunya lain loh, Ustaz. Beda tuh. Beda di mana? Ya. Jangan sampai Bapak Ibu yang pokok rusak gara-gara yang sunnah. Keliru itu, Pak. Ya. Kita tidak sekali lagi mengecilkan keutamaan puasa sunnah di Sya'ban. Tapi ini kan bagian dari persiapan tadi itu. Sama dengan sholat sunat tahajud ya, Pak. Bakok talambe subuh, Ibu ambu tahajud tadi malam. Tahajud sunnah, Bu. Sholat di awal waktu itu utama itu. Apalagi bapak-bapak, bakok talambe, Pak, tahajud tadi malam. Wah, itu keliru itu. Jangan gara-gara tahajud kemudian sholat subuhnya kesiangan, Pak. Salah itu. Tahajud bagaimanapun butuh sunnah. Sholat subuh, Pak, itu sebuah kewajiban. Yang menjaganya itu lebih utama daripada menjaga yang sunnah, Pak. Samalah dengan hari ini. Silakan Bapak Ibu memperbanyak puasa-puasa sunnah, tapi yang pokok jangan kemudian lalai. Muncul masih lapih-lapih yole. Mato, Pak, ada juta jago oleh. Sudah 15 Sya'ban. Hati-hati dengan handphone, Pak.
Penjagaan terhadap mata harus kuat. 15 hari lagi kita akan Ramadan, mata harus dijaga kuat. Ya. Itu persiapan yang utama itu di situ dia, Pak. Itu yang utama. Termasuk menjaga sholat di awal waktu berjamaah, Pak. Itu termasuk kesiapan kita menghadapi Ramadan itu, Pak. Tidak bisa dikalahkan dengan puasa sunnah itu, Pak. Tidak bisa dikalahkan. Ya. Karena yang namanya sholat di awal waktu berjamaah, terutama bagi kaum laki-laki, itu pokok itu, ya. Mudah-mudahan ada bahasa Rasulullah yang sampai kepada kita itu, Bapak Ibu. Fa in soluhat soluha sa'ir amali. Kalau sholatnya itu baik, Pak, ada jaminan ibadah kita yang lain jadi baik. Jadi kalau sholat kita jaga, Ibu, semoga berpengaruh terhadap kebaikan puasa Ramadan kita nanti itu. Maka jangan main-main dengan sholat ini, Pak. Puasa balik lagi silakan, tapi jangan abai dengan sholat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang lalai. Yang pertama itu apa lalai? Karena tidak mampu merespon potensi itu. Ya. Nah, yang kedua. Kenapa disebut lalai? Ya. Disebut lalai itu menurut ulama karena tidak mampu menggunakan potensi itu di jalan Allah. Kalau tadi kan merespon bahasanya. Kalian ketidakmampuan menggunakan potensi di jalan Allah, terutama berbicara tentang menuntut ilmu. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, menuntut ilmu itu ada kaitan dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang merasakan. Ya. Ketika seseorang tidak menuntut ilmu, padahal ilmu itu adalah kewajiban bagi kita untuk mendapatkannya. Gitu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, Pak. Ketika potensi itu tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka kelalaian demi kelalaian itu terjadi, Pak. Ya. Contoh sederhana umpamanya, saya pernah sampaikan dulu kepada Bapak Ibu. Ya, bagaimana hukum lupa ketika membayar hutang? Memang betul, Bu, adonan lupa. Apalagi kalau hutang tuh hanya 1.000, 2.000, Pak. Banyak yang lupa. Tapi itu tidak bisa disebut lupa. Itulah yang disebut lalai. Karena tidak ada ilmu, Pak, bahwa berhutang itu harus dicatat. Agak 500 berhutang, catat. Ya. Ini dengan bahasa berhutang hanya 1.000, 5.000, Pak. Kana-kana itu ya lupa, Pak. Nyoba hutang tak lucu tampe banyak loh. Ini kadai siko kan hebat banget Ibu mengana hutang itu. Tulis. Nah, ini yang lalai itu, Pak. Lalai itu. Karena mungkin ilmunya tidak ada bahwa setiap orang yang berhutang, sekecil apapun hutang, Pak, catat. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak nyugalaan di orang kadai. Apa yang tidak sekete Allah jo 1.000 bautang batulis jo. Jangan macam-macam. Kau ndak ambo tulis dak takana ambo jutang urus. 1.000 bautang maknya tulis, Pak. Tulis. Sampai banyak tuh apa tuh nyoba sekolah. Karate ya, menulis tuh, Pak. Ya kan? Jadi tidak ada bahasa lupa membayar hutang, yang ada lalai. Akibat kelalaian tadi itu, Pak. Ya. Kan ketiadaan ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib itu. Ya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yubda, kan itu ya. Jiwa seorang mukmin itu tertahan sampai hutangnya dibayar. Bahkan orang mati syahid pun belum masuk surga gara-gara hutang. Lalai. Saya tanya kepada Bapak Ibu, terutama kaum ibu-ibu, ibu belum membayar hutang puasa sampai hari ini, itu lalai atau enggak? Lupa atau lalai? Lalai. Bukan pendapat saya, Bu, ya, itu pendapat ulama. Kaum perempuan hari ini yang belum membayar hutangnya
bukan lupa, tapi lalai. Malu ada ibu kalau lupa hutang ibu itu tuh. Lalai yang ada, Bu. Makanya ada ulama berpendapat, Pak, perempuan kalau sudah sampai di Sya'ban, bertemu pula dengan Ramadan, hutang puasanya belum dibayar, maka lewat dari Ramadan tahun yang akan datang, dia wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Dua kananya, Pak. Qada iyo juo, fidyah iyo juo. Kenapa itu? Karena pendapat ulama tersebut perempuan-perempuan itu lalai. Walaupun mayoritas ulama berpendapat tidak perlu bayar fidyah, cukup qada saja. Tapi bahasa ulama tadi kira-kira, Pak, sabaleh bulan ndak selesai 7 hari. Yo lalai, kira-kira begitu. Ya, tapi pendapat sekali lagi, Bu, ya, mengqada saja cukup, tanpa harus ditambah dengan fidyah. Tapi kenapa kemudian diwajibkan bayar fidyah oleh sebagian ulama? Karena lalainya itu, lalai. Ya, Bu, ya. 7 hari tidak selesai dalam waktu sebaleh bulan. Gara-gara 7 hari kini jumlah hutang tuh ndak taitong ya, Pak. Ada yang 150 hari kan gitu ya. Ada yang 170 hari, ada mungkin kalau dihitung 200 hari. Itu mau diapakan hutang itu, Bu? Kadi kana-kana atau kadi bayi kan itu. Itu lalai itu. Kalau Bapak Ibu baca pendapat ulama, meninggalkan puasa, Pak, 1 hari saja tanpa ada uzur tidak bisa diganti, Pak, kalau dibatalkan puasanya itu. Walaupun dia berpuasa 1 tahun lamanya. Waktu ibu haid, ibu dapat rukhsah, bisa diqada. Hari ini ketika ibu tidak mengqada, rukhsahnya di mana, Pak? Tidak ada rukhsah itu. Itu sudah wajib ibu menyelesaikannya itu. Kalau waktu haid saya tidak puasa karena saya datang bulan, oke. Hari ini alasan ibu tidak bayar hutang apa? Apa alasan? Tidak ada. Apalagi ibu-ibu yang sudah menopause, mohon maaf, yang memang sudah tidak haid lagi, apakah itu tidak akan dibayar itu, Pak? Lalai. Itu yang lalai kata ulama. Mari sama-sama bapak-bapak mengingatkan para istri kita dan mengingatkan anak-anak gadis kita supaya tidak lalai. Itu yang lalai itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Ya, ketiadaan ilmu, Pak. Jangan nanti segala sesuatunya selesai dengan khilaf, selesai dengan lupa, padahal bukan lupa, Pak. Ilmu tidak ada. Kenapa tidak ada ilmu? Karena tidak mau belajar. Apakah kemudian majelis ilmu tidak ada? Tak ada, Pak, majelis ilmu, Pak. Ibu taragaknya zuhur ceramah, ada. Bapak mau asar ada ceramah, ada. Kan itu. Yang maghribnya ceramah, ada. Bahkan bisa menggunakan sosial media untuk menambah ilmu kita. Silakan. Banyak para asatidz kita. Banyak para asatidz, Ustaz Adi Hidayat, ya, Abdul Somad, Ustaz Syafiq Riza Basalama, ya kan? Ya, Ustaz Khalid Basalama, silakan. Ya. Itu menambah itu. Jadi bahasa lalai di situ bukan karena ilmu tidak ada. Ya. Maka potensi itu tidak mampu untuk membuat kita menjadi baik. Justru apa? Lalai. Nah, itu lalai. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu, ya. Maka menuntut ilmu ini wajib, Pak. Menuntut ilmu wajib. Ya, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi kalau bahasa wajib, ya mengerjakannya tentu berpahala besar gitu ya. Meninggalkannya tentu berdosa besar. Karena bahasanya wajib, Pak. Wajib, ya. Jadi kelalaian hari ini, Bapak Ibu, boleh jadi karena kita tidak mau menuntut ilmu itu. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama malam hari ini bagian dari agar kita tidak lalai tadi. Lalai, ya. Cuman balik tadi, kalau kembali ke awal, Pak, ya, respon itu muncul salah satunya kan karena ilmu, Pak. Ya, umpamanya ini dosa nih, saya tahu itu, ya kan? Gelisahnya, Pak,
cuman tidak diresponnya dengan meninggalkan dosa itu. Tidak diresponnya kan? Tahu. Jadi kalau kita dengar penjelasan ulama kan begitu. Orang yang berbuat dosa hari ini, berbuat maksiat, itu bukan tidak tahu kalau itu dosa, Pak. Tahu dia tuh. Orang yang berbuat maksiat hari ini kata ulama bukan tidak tahu itu maksiat, Pak. Tidak semuanya orang tidak tahu, Pak. Tahu. Bahkan sudah merasa gelisah dia dengan maksiat itu, Pak. Bahkan sudah merasa gelisah dia dengan dosa itu. Cuman dia tidak merespon kegelisahan itu, Pak. Lah jale gelisah, dak nyetinggan jo dosa, pokoknya kerajon jo. Lah model itu gelisah hidupnya, Pak. Dak nyetinggan jo tuh dosa. Lah model itu gelisah. Ya. Sudah begitu dak nyaman, Pak. Anda juga ditinggalkan, Pak. Bambiak jo hak orang, Pak. Ya kan? Makanya kadang-kadang kegelisahan hari ini boleh jadi karena respon kita terhadapnya itu yang tidak ada gitu. Ya, kalau dia respon selesai dia, Pak. Kau diubek taruh sah. Lah 10 dokter, Pak. Nang gelisah kau ndak juga hilang. Karena ubeknya itu dak ubek kimia itu, Pak. Obat itu boleh jadi tinggalkan dosa itu lagi. Ikut ibu ke dokter, lepan yang lo dokter, walah sakit bapak ibu. Tiba-tiba, Pak, matu dak namu lalu badan. Rupanya satu hal yang membuat gelisah itu, dosa dan maksiat belum ditinggalkannya itu. Zolim juga orang, Pak. Nyambiak juga hak kawan kan itu. Rupanya yang dizolimi, kok Pak rajin lo berdoa. Habis, Pak. Ini berdoa tiap sebentar. Itu yang menzolimi ambo tu ya Rob, beli balasan yang setimpal. 5 kali sholat itu tarusnya baca. Enggak kan diselesaikan dah. Itu kira-kira begitu. Itu respon itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu berbicara tentang kita belum menggunakan potensi itu di jalan Allah. Salah satunya adalah menuntut ilmu itu. Maka kelalaian-kelalaian kita hari ini Bapak Ibu boleh jadi karena berkaitan dengan ilmu tadi itu, Pak. Ya, benar. Ya, kalau memang tidak tahu kan fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lam. Ya, kalau tidak tahu, Pak, ditanya kan itu. Tanya. Ya, Ustaz, kok bah hukumnya kan itu. Ya, Pak, ini gimana? Boleh atau tidak? Itu kan ke situ tuh. Ya. Supaya kita tidak sebut lalai. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ketika berbicara tentang lalai itu adalah berbicara tentang ketidakmampuan untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui dari potensi tadi, itu disebut lalai. Ya. Kita sudah bahas juga di awal tadi kan. Ya, jadi ketidakmampuan menjadikannya amal, ya, dari potensi-potensi yang kita miliki tadi itu juga disebut lalai. Makanya lalai sekali lagi Bapak Ibu tidak selamanya berbicara tentang dosa. Kalau ini kan memang berbicara tentang dosa gitu. Tempat kembalinya adalah neraka, tapi ada satu lalai yang kita khawatirkan dan itu sudah pernah kita bahas. Tidak berbicara tentang dosa, tapi berbicara orang dapat tapi kita tidak dapat. Itu disebut lalai juga. Tapi memang tidak berbicara tentang dosa aja gitu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana umpamanya ketika kita mampu untuk duha tapi kita tidak duha. Nah, itu kan bahasanya lalai dalam pengertian tidak berdosa cuman tidak dapet kan itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu kajian kita malam hari ini berbicara kembali tentang bahasa lalai. Jadi sekali lagi sudah lebih kurang 15 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk dalam kategori yang disebut Nabi. Sya'ban sudah masuk tapi manusia banyak lalai. Salah satu kelalaian itu mungkin di situ, Pak. Kewajiban kita penuhi tapi larangan Allah masih juga kita perbuat padahal kita sudah di Sya'ban. Mudah-mudahan sekali lagi bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan mengairi, dan Ramadan bulan memetik hasil. Semoga kita mampu memetik hasilnya dan menjadi orang yang bertakwa.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan dari Ibu satu, silakan Ibu. Minta waktu sedikit Pak, silakan. Fidyah, ya. Ya, kalau fidyah itu kan fa fidyatun tu'amu miskin ya. Jadi ada kategori orang yang mengqada tapi ada yang bayar fidyah. Kalau yang seperti sakit dan musafir itu mengqada. Tapi kalau sakitnya menahun, tidak mungkin cegah sakit apa, itulah di situ bayar fidyah. Bayar fidyah itu kan memberi makan. Fa fidyatun tu'amu miskin. Jadi satu hari itu memberi makan seorang miskin. Bahkan Anas bin Malik kalau kita baca dalam riwayat Pak, berhutang 30 hari, dikumpulkannya 30 orang atau memberi makan 30 orang selesai. Ya. 30 orang miskin kasih makan. Tapi memang ada orang yang berpendapat sehari makan katanya. Nah, inilah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sehari makan, ada yang mengatakan pokoknya diberi makan orang miskin satu orang sudah selesai satu. Nah, itu kan syaratnya sudah lewat deh. Kalau kita punya orang tua yang tidak sanggup berpuasa Pak, sudah 5 hari, ya 5 hari ini saja bayar fidyahnya dulu. Jangan mentang-mentang piti banyak ambil lunasi salah sampai habis, enggak boleh. Dia harus lewat dulu baru fidyahnya dibayar. Nah, bagi ibu-ibu yang punya hutang yang hari ini memang tidak kuat lagi membayarnya dengan qada, tentu kamu ngalih. Balai Ustaz kini lo baru teragak membayar hutang, tak takau mau puasa le Ustaz. Puasa Ramadan kini saya tak takau fidyah. Tapi bagi ibu-ibu yang hari ini masih sanggup mengqada, maka hutang puasa diqada. Makanya perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban dengan niat apa? Dengan niat mengqada puasa. Dan Aisyah menyelesaikan hutang puasa beliau itu memang di bulan Sya'ban. Mungkin gitu Bu ya kalau berbicara tentang fidyah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.